selama kamu baik sama saya akan lebih baik dari kamu. Oke. Tapi kalau kau jahat dengan saya akan lebih jahat dari yang kau kira. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu konten kreator buat teman-teman yang masih setia mendengarkan dan menonton video-video saya. Kemarin kita nonton reaction tentang dukun yang di prank satu Indonesia, dan kita buat juga reaction video podcast dari saudara kita Rohim, dan kali ini ada bintang tamu yang saya undang ke sini ya. Kurang lebih dia baru di Sorong ya. Kita bisa katakan baru di Sorong meski sudah pernah ke Jayapura ya. Kenapa saya undang ke sini? Karena beliau ini punya potensi yang luar biasa. Satu, saya suka sama kemandiriannya. Jadi nanti kita ungkap siapa sosok dia, beliau satu ini. Yang lebih keren lagi, dia adalah host dari konten kreator horor. Oke. Jadi konten kreatornya dalam bentuk live streaming ya Bang ya? Live streaming. Oke, live streaming. Jadi nanti buat teman-teman yang ingin nonton live streaming mereka, nanti kami sertakan nama fanpage di bawah. Jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah. Jadi beliau salah satu host di dalamnya. Halo, assalamualaikum Bang Bardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Bardi. Saya mau tanya sebentar nih. Bang Bardi ini kan terkenal dengan sebutan host Awanabi. Ya. Terinspirasi dari mana kata Awanabi itu? Saya terinspirasi dari salah satu lagu yang biasa host PUBG ini kan. Iya. Kalau dia masuk itu ada lagunya. Saya kan tidak tahu bahasa Inggris. Iya. Jadi saya hanya bilang Awanabi. Jadi ada lagu pembukaan dari Dari Alan Walker itu. Iya, game yang itu ya, PUBG ya. Iya. Oke, siap. Jadi karena itu host Bardi terkenal dengan panggilan host Awanabi. Padahal liriknya bukan itu. Tapi yang saya tahu itu saja. Karena saya tidak tahu bahasa Inggris, makanya yang saya tahu itu mungkin liriknya segitu. Liriknya. Ya, liriknya begitu. Berarti panggilan itu karena tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak disengajai. Tidak. Tapi justru host Awanabi lebih terkenal daripada host Bardi ya. Iya kayaknya. Iya. Oke. Jadi ini nih, saya mau tanya lagi nih, Bang. Fanpage yang dibawakan itu sama teman-teman. Itu jumlahnya berapa orang, Bang? Kalau kita di tim itu kurang lebih 10 orang. 10 orang ya. Di tim jumlahnya 10 orang. Kurang lebih 10 orang. 10 orang itu jadi host semua atau gimana? Ada evakuasi. Oke, ada evakuasinya. Ada netralisirnya. Ada netralisirnya. Ada hostnya. Ada hostnya. Karena ya masing-masing ada tugas. Oke. Host di depan untuk pegang kamera. Terus tiba-tiba kalau ada yang kesurupan atau dikenal sebagai kenok begitu, nanti dinetralisirkan sama tim netralisir sendiri. Oke, jadi kalau kesurupan itu dibilang kenok. Kenok. Biasanya kan kalau kita main game terus kalah itu kan. Kalah. Ya, dia kenok gitu. Iya. Hampir mirip seperti itu. Begitu. Oke. Bergabung sama tim horor itu udah berapa lama, Bang? Saya bergabung di tim horor sudah 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Itu karena memang senang bermain di dunia mistis atau memang Abang penasaran atau gimana? Awalnya sih penasaran. Penasaran ya? Penasaran. Itu kira-kira Bang, itu masuknya kita ke dalam itu kan ada jadi host ya? Iya. Abangnya jadi host ya? Iya. Itu kalau jadi host kita kan masuk ke dalam. Itu apakah kita sendiri atau kita ditemani orang gitu, Bang? Sendiri, betul-betul sendiri. Jadi kita masuk ke dalam ruangan yang dibilang angker horor gitu sendiri? Sendiri. Nggak bawa teman? Enggak. Oke. Awalnya pertama masuk diantar. Oh, jadi setelah diantar kita pegang fanpage-nya, baru teman-teman keluar. Oh, oke. Jadi tugas host adalah review ruangan itu sekalian hantu-hantunya gitu? Iya.
Pernah nggak dapat sosok-sosok makhluk astral gitu bang, yang tertangkap kamera atau mungkin dilihat secara langsung gitu? Kalau sosok astral yang tertangkap kamera sering sih, Sering ya. sering. Bahkan penonton pun bisa Bisa melihat. lihat bahwa penonton yang ada di ini bisa lihat. Yang saya tahu tuh kan eh nama fanbase-nya The Horror The Team. Horror Team. Jadi yang saya tahu kan The Horror Team itu kan waktu saya baca-baca nih, Ya, saya lihat ternyata visi misinya mengungkap mitos atau fakta. fakta. Berarti eh, ketika ada cerita masyarakat di situ tentang horor, Horor teman-teman masuk di situ ya masuk untuk membuktikan untuk itu. membuktikan bahwa itu mitos atau fakta. Oh, siap siap siap. Ada lagi tuh yang nama si siapa? Host PUBG Hmm? sama host Q. Terus ada baru-baru lagi host Jeffrey. Jeffrey, ada Osungke. Saya saya sempat ikut sama-sama teman-teman juga ya. Iya, iya. Di situ saya senang ikut karena eh, ya pertama sih kayak gitu apa Penasaran. merasa apa sih tertantang. Ini kira-kira masuk berapa orang. Jadi sebelum saya bawa podcast, saya sudah tahu tuh. Oh, berarti memang betul ini bawanya satu orang. Di Sorong fanpage horor itu lumayan banyak ya. Ya lumayan. Berarti memang komunitas ini sebuah komunitas ya bisa dikategorikan seperti Iya. itu ya. Tapi visi misinya The Horror Team ini Iya. mengungkap mitos Mengungkap atau mitos fakta. fakta. Perbedaan yang saya lihat paling mencolok tuh bang, itu kan ada kamera warna merah. Iya, iya. Sering disebut sama si host-hostnya itu infrared. Iya. Apa sih keunggulan infrared? Infrared yang abang tahu, keunggulan dan kekurangan. Begini, keunggulan infrared kita menggunakan infrared itu beda ya. Auranya yang kita rasakan itu karena kita memakai infrared itu memang kadang gelap, Gelap. gelap. Kalau kita berjalan itu hanya satu titik di layar HP yang kita harus perhatikan. Karena Iya. kalau kita tidak perhatikan di HP, kita bisa tabrak apa saja. Karena di depan itu gelap, sangat gelap. Jadi kita kalau nggak lihat HP, Iya, kita lihat ke depan, iya. itu tidak lihat apa-apa. Tidak kelihatan apa-apa. Jadi kita hanya fokus di Hanya HP. fokus di HP. Lagi mana mau lari kalau ada setannya? Ya. Kalau contoh nih, saya bawa, di depan kan gelap tuh. Nah, Kita cuma lihat layar HP kan, kata abang kan. Terus kira-kira kalau macam contoh ada itu kan, penampakan, ya. itu kita lari harus lihat layar HP terus. Itu kan ada pakai senter putih cadangan, Bang. Oh jadi sudah Ya. disediakan Sediakan senter senter putih cadangan. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa kasih menyala. nyala senter putih. Oh, emang sengaja kita mau pakai infrared atau memang ingin terlihat beda gitu? Sengaja dipakai infrared memang karena senter putih itu buat saya sendiri karena saya Iya. sudah pernah mengalami juga yang namanya senter putih ya. Kalau buat saya pribadi untuk senter putih itu memang terang. Jadi ada rasa-rasa takut itu agak berkurang. Oh, Tapi kalau kita pakai infrared memang betul-betul di dalam keadaan gelap, disitulah kita diuji punya adrenalin. jadi yang host cari sebenarnya adalah menguji adrenalin itu. Ya karena kita rasa takut itu ada, makanya setan biasa Oh, muncul. jadi ternyata yang saya bayangkan semua host masuk itu nggak ada rasa takut. Ternyata host masuk karena merasa tertantang. Tertantang. Oke, oke, oke. Karena kalau pada saat satu host merasa tidak takut dan Iya, merasa pemberani begitu di iya, dalam lokasi, iya. karena secara otomatis kan setan kan tidak mau muncul juga karena dia kan lebih berani dibanding setannya. Tapi Oke, pada saat host rasa ketakutan, iya, pada saat rasa merinding, iya. disitulah badan kita rasa merinding, kadang bulu-bulu kuduk ada berdiri, itulah disitulah energi energi gesekan, Interaksi ya. interaksi. Kadang di sekitar kita ada yang kira-kira mau nampak tapi mungkin belum padat. Tapi itu tertangkap kamera juga yang kayak nampak terus belum padat gitu. Kadang ya, Kadang tertangkap. kadang tertangkap. Untuk kayak interaksi kayak suara atau mungkin tadi Jadi ya. kalau masalah interaksi suara kadang biar yang nonton saja yang menilai lah. Karena kalau Oke. dia mendengarkan sendiri kalau mungkin kalau kita sebagai host Iya. masalah interaksi suara
kita mau jelaskan mungkin dibilang bohong, biarlah. Karena kita kadang kita stay kamera, Iya. letakkan kamera di suatu tempat baru kita jalan ke depannya kamera. Jalan ke depan kamera itu kadang di dekat kamera itu ada suara di situ muncul, Tapi hostnya jauh dari kamera? jauh. Berarti memang Iya disengaja kita harus taruh kamera di iya situ biar dapat interaksi iya di dapat situ. interaksi baru kita ke depan kamera. Oke, oke. Berdiri di depan kamera untuk membuktikan bahwa kita betul-betul ada di depan kamera, bukan di belakang kamera. Lokasi yang paling angker yang pernah teman-teman rasa itu di mana? Ini apa dulu? Ini ke lokasi indoor atau outdoor? Oh, ada 2 lokasi Ada ternyata. 2 lokasi, Oh, Bang. ada terbagi juga. Iya. Saya pikir semua lokasi itu sama. Tidak. Oh, berarti kalau kita indoor berarti kita di dalam Dalam ruangan. ruangan, Kalau outdoor, berarti kita di luar ruangan. tapi indoor sama outdoor teman-teman yang stay-nya itu jauh. Jauh. Biar kita outdoor tetap jauh. Walaupun outdoor tetap jauh juga. Jauh. Nggak takut diculik gitu, ditarik apa gitu. Ya untuk rasa takut diculik, ditarik begitu ada sih, cuma memberanikan diri saja. Semakin tertantang. Iya, semakin tertantang. Ya kayak orang habis nyabu. Oke. Yang menurut host Awanabi rasakan interaksinya paling kuat khusus outdoor itu yang mana? Kuburan. What? Kuburan? Jadi kalian main sampai di kuburan? Kuburan. Bukankah kuburan itu memang puncaknya tempat bangsa jin ya? Tapi di situ yang paling menantang. Saya aja disuruh ke situ takut. Oke, oke. Wah, luar biasa ya. Oke, kalau di kuburan itu mainnya jam berapa, Bang? Sekitar kita mulai buka pempek sekitar jam-jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam Waktu Indonesia Timur ya. waktu Indonesia Timur. Berarti fix jam 12 di tempat manapun mereka menonton, tetap jam 12 dihitung dari lokasi ya. Oke, berarti lokasi paling dirasakan interaksi paling kuat outdoor itu kuburan. Kuburan. Kalau indoor? Kalau indoor, lokasi yang paling angker kalau indoor, lokasi paling angker yang saya rasakan yang paling yang pernah ada kejadian bunuh diri atau gantung diri. Istilahnya dibunuh lah, Iya, pembunuhan itu yang saya rasakan. pembunuhan ya. Ya dan lokasi indoor salah satu rumah yang terbengkalai yang bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Hmm. Wow. Tapi itu teman-teman pulang nggak merasa kayak diikuti atau apa gitu nggak? Ada sih beberapa yang merasa diikuti, tapi kan kita percaya kepada kita punya tim netralisir. Oke, siap. Tapi sebelum pulang teman-teman, artinya sebelum mengawali dan mengakhiri teman-teman pasti berdoa Iya berdoa juga ya. dulu. Ya. Iya. Apa motivasi lain mungkin kayak kan banyak nih kayak contoh kalau saya Bang, kalau saya nih, saya buat video di YouTube. Ada dulu video saya ya, namanya Mr. Yeskon, mr.yeskon, teman-teman boleh periksa. Di situ saya mengupload video hanya untuk dokumentasi agar kedepannya saya bisa menonton video itu kembali tanpa mengkhawatirkan resolusi yang mulai menurun. Jadi resolusinya tetap bagus. Dan saya nggak mengharapkan royalti, uang atau apapun itu dari situ. Karena saya anggap itu hobi, Bang. Hobi. Abang ada pekerjaan? Ada. Berarti ini dijadikan hobi atau bisnis juga? Ini hobi. Oh, berarti ini hobi. Hobi. Oke. Kalau teman-teman semua yang di dalam juga ini hobi. Yang mana? Kalau teman-teman tim juga merasakan bahwa ini adalah hobi. Ya. Jadi ini hobi. Jadi bukan karena Pekerjaan. untuk mendapatkan uang atau apa. Bukan. Kalau ini saya anggap pekerjaan, berarti saya tidak kerja lagi. Oh, oke, siap. Berarti teman-teman merasakan bahwa kita berkumpul dalam satu hobi begitu ya. Satu hobi. Luar biasa. Dan dibangun sebagai persaudaraan. Disitulah kita berkumpul lain-lain suku, tidak sama-sama suku semua. Ada yang dari Tidore, ada yang dari Manado, dari Makassar, ada juga orang Ambon. Pokoknya semua suku ada. Luar biasa teman-teman. Dan itu yang kita jaga, persaudaraan itu yang kita jaga. Persaudaraannya ya. Luar biasa. Untuk penontonnya tuh Bang,
penonton nih kan kita bisa lihat eh, rating dalam sebuah video berarti terukur daripada kualitasnya kan. Iya. Kualitas daripada video yang teman-teman streaming di tiap malam penghobi, kira-kira penonton paling banyak itu jatuh pada angka keberapa bang? Pernah kita capai 12.000, 12.000. 12.000 penonton. Itu manusia semua yang nontonnya. Iya, Dua 12.000. 12.000. Sabar. Itu penonton horor emang banyak atau gimana? Ya karena itu penonton karena yang tertulis di HP itu 12.000 12.000. Wah, dan sampai-sampai komentar tidak terbaca. oh iya juga. Cepat ya? Cepat. Kan live streaming Iya, berarti sementara kamera jalan, komentar juga jalan. komentar jalan. Jadi nggak bisa terbaca itu. Iya, Saking saking banyaknya. cepat kita mau baca, hilang Udah lagi. ada lagi, ada Iya, lagi. ada lagi. Pada saat itu host Awanabi sudah sempat megang fanpage saat itu. Alhamdulillah. Dan saat itu apakah mungkin grogi Ya, atau rasa insecure? kalau masalah grogi yang saya lihat, kalau masalah penonton ya, kalau penonton saya lihat itu kalau terlalu banyak dan saya tidak bisa baca, saya singkirkan komentar. Jadi nggak merasakan grogi atau apa gitu, demam panggung gitu? Supaya saya bisa fokus untuk live. Oke, berarti profesional. Berarti tetap pada fokus di Iya, live. fokus di live. Biarkan penonton kita giring ke Iya. dalam live tersebut ya. Saya dengar-dengar host Awanabi ini adalah salah satu host yang anti kenok. Saya lihat teman-teman yang lain banyak yang kenok. Iya. Ya saya nonton dan pada saat itu juga saya sering ke lokasi ya. Jadi teman-teman yang menonton video ini mungkin mengatakan bahwa Ian itu bagian dari tim. Saya bukan bagian dari tim, tapi tim itu bagian dari saya. Artinya saya di situ saya punya saudara semua. Iya. Jadi yang saya lihat langsung pada lokasi tersebut itu host yang lain itu banyak yang cepat kenok. Dan saya merasakan sendiri ketika saya dalami beberapa video, beberapa pekan. Yang saya lihat host Awanabi itu jarang untuk kenok, bahkan belum pernah saya lihat. Itu apakah host punya pegangan atau mungkin ada sumber religi dari yang lain gitu? Tidak Bang, itu mungkin Abang ini kan tidak lihat juga waktu saya kenok di rumah kasus penemuan mayat di BTN. Oh, pernah kenok di situ Iya, juga. Oh, itu sampai saya hampir kasih tinggal pempek karena dapat cekik dari belakang. oke. Berarti kesimpulannya apa yang host Bardi rasakan kemarin itulah interaksi Iya, yang memang betul adanya ya. adanya. Karena kita semua para host yang ada di THT itu tidak bisa berakting, tidak tahu berakting. Ada nggak kecemburuan antara satu fanpage dan yang lain menurut host Awanabi ketika terjun di dunia horor seperti itu? Maksudnya? Ketika host Awanabi terjun di dalam dunia horor, Hmm. dunia fanpage, berarti kan host Bardi udah tahu tuh antara satu penghobi dengan penghobi yang lain. Kan ada tuh fanpage yang lain. Ada nggak kecemburuan antara fanpage satu sama lain gitu? Mungkin saling ya kayak kan konten kreator nih. Iya. Sesama konten kreator tuh kan kita ada yang saling edukasi, Iya. ada yang saling kita naikkan rating, kita saling menyerang. Ada nggak pertikaian yang terjadi antara fanpage satu dengan yang lain? Kalau di kita punya tidak ada. Kalau Untuk tidak tahu kalau orang yang fanpage lain yang mau menyerang kita tidak tahu. Tapi kalau untuk kita untuk menyerang orang tidak ada. tapi menurut Untuk kecemburuan. berarti menurut host intinya tetap fokus pada hobi Iya. saja. Tetap fokus pada kita punya hobi, kita punya fanpage, jalan ke depan. Iya. Host lahir di mana nih? Makassar, Asli dari Makassar. asli Makassar. Asli Makassar tuh dari suku mana bang? Kalau saya jadi Ponto, Jone Ponto. Orang Jone Ponto tuh prinsip hidupnya tuh kuat. Ini nih maaf nih,
buat teman-teman yang luar sana, kita ingin mengenal sosok host Bardi dari Joni Ponto. Selama kamu baik sama saya akan lebih baik dari kamu. Oke. Tapi kalau kau jahat dengan saya akan lebih jahat dari yang kau kira. Itu juga ya. Itu yang saya punya prinsip. Tapi kalau orang tanggapan dia harus baik, berarti Saya akan lebih baik dari dia. kalau saya merasa canggung karena mungkin saya berpikir saya mau menyerang gitu. Iya. Karena saya sudah berpikir negatif duluan ya. Tapi kalau kau tidak baik sama saya, kau sakiti saya akan bikin lebih parah lagi. Iya. Itu prinsip saya sebagai orang Jani Ponto. Saya pegang sirik napaceh. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Sudah tidak bisa ditukar lagi. Tidak bisa lagi. Dan itu dipakai untuk merantau juga tuh. Itu prinsipnya kita orang Makassar pergi merantau. Selama orang itu baik, kita baik. Iya. Dan selama itu orang itu jahat, kita lebih jahat lagi dari itu. Oke. Gila juga. Ngeri. Tapi keren. Alhamdulillah. Keren sekali. Karena meskipun saya bukan dari Makassar atau Joni Ponto, saya merasa bagian dari suku Sulawesi Selatan karena ibunda saya almarhumah. Ini fotonya. Jadi almarhumah ini asalnya dari Toraja. Meski saya pernah ke Toraja waktu kecil, tapi setidaknya saya pernah ke sana dan saya tahu kehidupan Toraja itu seperti apa. Oke, next kita akan panggil siapa lagi nih yang mau jadi host, karena saya tertantang sekali nih untuk mengungkap mitos atau fakta dari di balik layar maupun di depan layar dari The Horror Team. Host Q. Jadi host PUBG atau host Q duluan nih yang kita undang nih? Kalau saya maunya host Q duluan. Host Q duluan yang kita Iya. harus panggil. Host Q. Host PUBG itu dia cara bermainnya bagus. Mau dibilang barbar. Mau dibilang tidak, slow. Jadi host PUBG ini punya ciri khas tersendiri. Iya. Yang mampu membuat orang terkesima sehingga meniru gaya-gayanya juga. Oke, next kita jadikan ini sebuah PR. Kita harus panggil host PUBG ke sini. Q juga boleh. Q juga ya. Q Aldi. PUBG Iksan. Berarti saya harus panggil senama saya ke sini. Mudah-mudahan Q host PUBG, satu lagi host Ungke, host Jepri. Nanti kita undang semua ya. Kita undang semua, kita hadirkan di sini tetap pada podcast Mari Katong Bicara. Buat teman-teman yang masih penasaran dengan host Bardi, silakan komen di kolom komentar. Kalau like silakan like, kalau tidak suka silakan dislike, dan jangan lupa subscribe. Oke? Karena subscribe itu gratis. Oke, sekian dari saya Muhammad Iksan Palebangan, dan di sana ada host Awanabi. Oke. Sirin apa ceh? Jika ludah sudah dibuang, Jangan pernah dijilat kembali. cari kami di sini. Jangan cari di sana. Jangan cari kami sana. The Horror Team. It's time to horror. Oke. Jadi gitu ya penutupannya. Oke, saya tutup juga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.